Dia kampus modusnya adalah mencetak ijazah asli, namun yang bersangkutan tidak kuliah. 15 alasan Indonesia sulit menjadi negara maju dan sejahtera. Banyak dari kita pasti berpikir, sebuah negara dengan sumber daya alam yang kaya, mengapa tidak kunjung maju dan sejahtera? Mungkin 15 hal inilah yang menjadi penyebabnya. Mengutamakan diam itu emas. Lihat saja apa yang dilakukan pejabat-pejabat. Diam-diam dapat duit, diam-diam dapat tunjangan, diam-diam korupsi, dan diam-diam dibiarkan berkeliaran. Percaya ramalan. Setiap akhir tahun selalu ada saja ramalan di infotainment. Ramal, ramal, dan ramal. Tahun baru selalu heboh memikirkan ramalan. Sampai-sampai Ki Kusumo, Ki Jogobodo, dan Suhu Naga panen duit dengan memberikan bualan-bualan yang sama sekali tidak penting. Percaya hal-hal di luar nalar. Seringnya berita-berita tentang hal-hal goib lebih dipercaya daripada ilmu ilmiahnya, seperti misalnya kambing bertanduk 4 dan sejenisnya. Dikaitkan dengan hal goib bahwa yang mempunyai binatang tersebut mimpi didatangi sosok berjubah putih atau semacamnya. Dan yang terjadi di dunia maya, seperti Facebook, banyak orang menghentikan sesuatu yang disuruh oleh pemilik akun palsu. Parahnya, banyak sekali yang berantusias untuk menghentikan kata tersebut, bahkan sampai membagikannya kepada temannya. Harga nyawa di Indonesia sangatlah murah. Hal ini tercermin pada saat kasus pembentukan Provinsi Tapanuli. Massa diberi uang Rp20.000 untuk berdemo dan untuk membunuh ketua DPRD-nya. Dan contoh lainnya pada kasus nyawa melayang cuma gara-gara hutang 5.000 perak. Banyak partai, inikah yang disebut demokrasi? Jumlah partai Indonesia mungkin bisa dibilang terbanyak di dunia. Dihitung dari zaman Soekarno sampai Jokowi, jumlahnya berkisar 150-an. Dari segitu banyaknya, hanya sekitar 15 yang menonjol, dan sisanya hanya untuk memanjangkan kertas pemilu, dan seringkali yang bermain di dalamnya orangnya juga itu-itu saja. Dewan Perwakilan Rakyat telah berubah menjadi Hewan Perwakilan Rakyat. DPR setiap hari sibuk dengan kepentingan partainya sendiri, sedangkan untuk rapat pembahasan rencana undang-undang, mereka memilih tidur di saat rapat, agar rakyat mengira mereka kelelahan memikirkan negara ini. Bahkan mereka membuat keributan agar terkesan pendapatnya itu adalah yang terbaik untuk kemakmuran rakyat. Rakyat dibohongi oleh pemerintah. Pemerintah dengan seenaknya menaikkan harga BBM yang bisa berpengaruh ke masyarakat bawah. Mengapa pemerintah tidak menaikkan pajak mobil mewah yang notabene pemilik mobil mewah adalah orang-orang kaya? Menghitung kesuksesan pemerintah dari sembako. Apakah sembako bisa mempengaruhi tingkat perekonomian bangsa? Apakah ekonomi itu hanya kebutuhan pangan saja? Sebenarnya, tolak ukur yang digunakan dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah pendapatan nasional, produk nasional bruto, kesempatan bekerja, perekonomian yang stabil, neraca pembayaran luar negeri, dan distribusi pendapatan yang merata. Apakah pemerintah sudah memenuhi tolak ukur tersebut? Menghalalkan segala cara. Mau mendapat gelar doktor dalam 1 minggu, bisa dilakukan. Mau membunuh siapapun tanpa ketahuan, sangatlah gampang. Asal punya banyak duit, semua bisa dikerjakan. Hobi telat. Mengapa orang Indonesia suka telat? Contoh kecilnya, giliran Malaysia sudah mengambil Sipadan dan Likitan, kita berkoar, ganjang Malaysia, merdeka atau mati. Kemana saja pada waktu Sipadan masih punya kita? Dan sekarang, Sipadan sudah menjadi the best dive site in the world oleh Malaysia. Kita seperti tidak terima. Bangga dengan Jakarta. Apakah pantas kita bangga akan ibu kota Indonesia ini? Kota Indonesia adalah kota metropolitan yang dicap gagal oleh dunia luar. Bahkan, kemacetan Jakarta sudah jadi bahan salah satu acara TV di luar negeri dengan tantangan melewati jalan tol bandara sampai ke Monas yang macetnya tak terkira. Boikot Amerika. Para pendemo dan masyarakat biasanya merasa sosokan untuk memboikot Amerika, entah karena alasan ini itu yang tidak jelas,
mereka langsung mengambil keputusan berdemo ria menuntut agar Indonesia memutus hubungan dengan Amerika. Sedangkan apabila itu terjadi, Indonesia pasti akan mengalami krisis 5 kali lebih besar dari tahun 1997. Ditipu orang asing. Orang asing menipu rakyat Indonesia dengan pelan. Disadari atau tidak, Cina dengan mengimpor barang sebaik-baiknya, Amerika dengan pertambangannya, dan India dengan sinetron juga film perusak mental bangsa. Terus menaikkan standar kelulusan. Dari tahun ke tahun, batas minimal UAN terus naik dari 3,14 sampai 5,50. Apakah tujuan Depdiknas sebenarnya? Apakah ingin memperbanyak ketidaklulusan di bangku sekolah? Atau menambah kecurangan sekolah meluluskan siswanya yang bodoh? Ospek adalah sarana pembentuk mental pemimpin. Ospek yang terjadi di Indonesia bisa dibilang hanya sarana para senior untuk membalas dendam. Mereka kurang paham betul tentang psikologi pembentukan mental. Hanya praktik yang asal-asalan, seolah hal yang dilakukan senior punya alasan demi kebaikan juniornya.